Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi, NIM 0423656691. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas 1 administrasi jaringan. Baik, di sini kita disuruh untuk membuat sebuah desain subnetting berdasarkan skema atau kebutuhan pada sebuah perusahaan. Ya, untuk rinciannya di sini seperti soal yang telah diberikan, ada persyaratan jaringannya. Jadi di sini kita bagaimana membuat sebuah administrator jaringan pada sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Ya, perusahaan tersebut memiliki 3 departemen, yaitu departemen penjualan, kemudian pemasaran, dan departemen TI. Mereka juga memiliki kantor cabang di kota lain. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa ini adalah sebuah perusahaan berkembang. Baik, di sini persyaratan jaringannya, departemen penjualan memiliki 50 perangkat, departemen pemasaran memiliki 30 perangkat, departemen TI 10 perangkat, kemudian server 5 perangkat, koneksi WAN ke cabang. Kemudian di kantor cabang ada 20 perangkat, koneksi WAN ke kantor pusat. Ya, kemudian alamat IP yang diberikan adalah 192.168.10.0/24. Ya. Jadi di sini tugasnya adalah membuat sebuah desain subnetting, kemudian rancang skema yang efisien, tentukan subnet mask, alamat jaringan, alamat broadcast, rentang alamat IP yang digunakan untuk sebuah subnet, dan kemudian pastikan Anda mengalokasikan alamat IP yang cukup untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi di sini ada di garis bawahi bahwa mengalokasikan alamat IP yang cukup untuk pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian tabel routing dengan statis sederhana yang menunjukkan rute dari kantor pusat ke kantor cabang dan meneruskan lalu lintas antar subnet yang berbeda. Baik, di sini saya akan mencoba masuk ke pembahasannya. Ya, di sini seperti yang dibilang tadi, kantor pusat mempunyai departemen penjualan sebanyak 50 perangkat, kemudian departemen pemasaran 30 perangkat, departemen TI 10 perangkat, server 50 perangkat, koneksi WAN ke kantor cabang. Di sini saya sudah membuat perhitungan sederhana, ya, di mana 2 akar N dikurang 2. Ya, yang pertama sekali kita coba bahas 2 akar 4 sama dengan 16 kurang 2 sama dengan 14. Kemudian 2 akar 5 sama dengan 32 dikurang 2, 30 perangkat. 2 akar 6 sama dengan 64 dikurang 2, 62 perangkat. Kemudian 2 akar 7 sama dengan 128 dikurang 2 sama dengan 126. 2 akar 8 ya sama dengan 256 dikurang 2 sama dengan 254. Nah, baik, di sini 2 akar 4 menghasilkan 14 host, 2 akar 5 menghasilkan 30 host, 2 akar 6 menghasilkan 64 host, 2 akar 7 menghasilkan 126 host, 2 akar 8 menghasilkan 254 host. Ya. Jadi di sini kalau kita kalkulasikan departemen penjualan dengan persyaratan minimalnya 50 perangkat, berarti kita tidak bisa menggunakan 2 akar 5 karena hanya menghasilkan 30 perangkat. Kita harus memikirkan kebutuhan minimalnya, kemudian bagaimana kita juga pertimbangkan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi untuk departemen penjualan kita harus menggunakan 2 akar 6 dengan 62 host, dengan 62 host. Untuk departemen pemasaran kebutuhan saat ini 30 perangkat. Ya, kita harus memikirkan departemen pemasarannya juga akan bertumbuh, berarti kita juga menggunakan 2 akar 6. Ya, begitu juga mungkin departemen TI. Departemen TI di sini nanti kita sesuaikan saja. Ya, di sini sudah saya buat beberapa hasil perhitungan untuk hostnya. Baik, sekarang kita akan menentukan subnet masknya. Seperti kita ketahui di IP kelas C itu ada 4
oktet ya. Masing-masing oktet itu mempunyai 8 bit. Jadi 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi di 32 di sini adalah acuan kita untuk memberikan perpangkatannya nanti. Jadi sekarang pertama sekali kita tentukan dulu subnet mas untuk kantor, untuk departemen penjualan. Jadi 32 dikurang 6 karena kita menggunakan untuk departemen penjualan kita menggunakan akar 6 di sini sama dengan per 26. Jadi subnet mas yang dihasilkan adalah 255.255.255.192. Kemudian untuk departemen pemasaran 30 perangkat kita juga menggunakan perpangkatan 6 atau akar 6. Di sini jadi 32 dikurang 6 sama dengan 26, dihasilkan subnet mas yang seperti ini. Kemudian lanjut ke departemen TI 10 perangkat. Ya, kita di sini menggunakan rumus 32 dikurang 5 karena kita menggunakan akar 5. Ya, kebutuhannya 10 perangkat, tetapi kita harus mempertimbangkan juga perkembangan di masa yang akan datang. Jadi kita menggunakan akar 5. Jadi 32 kurang 5 sama dengan per 27. Jadi subnet mas yang dihasilkan 255.255.255.224. Kemudian kantor cabang kita juga menggunakan perpangkatan 5, kemudian server perpangkatan 4 atau akar 4, kemudian warnya perpangkatan 2. Jadi sudah ada alokasi subnet mas yang sudah saya buatkan di sini. Nah, oke, lanjut di sini kita sekarang melanjutkan ke laporan praktikumnya. Nah, sekarang kita masukkan dulu untuk alamat IP pada masing-masing divisi. 192.168.01. Kemudian IP awal 01, kemudian di IP akhirnya 192.168.062. Kemudian kelas subnetnya per nah di sini tadi 32 dikurang 6 berarti kelas subnetnya itu adalah per 26. Lanjut ke divisi pemasaran. Di divisi pemasaran kita mulai IP addressnya 192.168.0.65, kemudian IP akhirnya 192.0.126 dengan kelas subnetnya juga 26. Untuk departemen TI IP awalnya 192.129, kemudian diakhiri dengan IP akhirnya 192.0.158 dengan kelas subnetnya per 27. Kemudian departemen TI kita mulai dengan IP awal 192.168.0.161, kemudian IP akhirnya 192.168.0.174 dengan kelas subnetnya per 28. Kemudian lanjut ke kantor cabang dengan 20 host ya, 192.168.0.174
0177 dan dilanjutkan dengan 192 168 0206 dengan kelas update-nya 27. Kemudian one link-nya untuk 2 host kita mulai dari 192 168 ini kok 9 kemudian 200 diakhiri dengan 192 168 209 168 0 201. Oke. Dengan kelas subnet 30. Nah. Baik, di sini semua soal sudah kita jawab ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Terima kasih atas laporan praktikum yang saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, seperti apa nanti nanti akan saya lampirkan file-file ini untuk di tugas di laporan tugasnya. Terima kasih. Saya Rizwandi, NIM 0423656691. Mengucapkan terima kasih kepada dosen. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.